sedikit meluruskan ataupun mengklarifikasi terkait uang ataupun duit yang telah dilakukan penyitaan oleh Mabes Polri, dalam hal ini penyidik, yang dimana diduga uang tersebut diterima sebagai honor Rosa untuk mengisi di acara tersebut, dilakukan penyitaan oleh penyidik. Saya akan coba sedikit jelaskan bahwa memang penyitaan itu merupakan kewenangan dari penyidik. Dikarenakan apa? Itu tertera di dalam pasal 39 ayat 1 KUHP atau Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Akan saya bacakan sedikit, di mana yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Jadi memang kewenangan itu dimiliki oleh penyidik untuk menyita duit yang diterima oleh public figure yang bernama Rosa sebagai imbal jasa untuk mengisi acara. Jadi memang itu sudah diatur oleh undang-undang, dalam hal ini hukum acara pidana, seperti itu. Dan saya akan coba sedikit jelaskan, kewenangan penyitaan tersebut hanya bersifat sementara, yang dimana nantinya penyitaan dari duit yang telah diterima oleh beberapa public figure, termasuk salah satunya ialah penyanyi Rosa, itu untuk keperluan penyelidikan, yang dimana apabila nanti telah selesai seluruh proses persidangan dan majelis hakim mempertimbangkan untuk mengembalikan duit tersebut, maka dapat dikembalikan gitu. Jadi memang yang harus saya klarifikasi di sini adalah ataupun saya luruskan adalah penyitaan tersebut hanya untuk keperluan penyelidikan, begitu. Nah, nanti ketika pengembalian dana yang tersebut dikembalikan kepada Rosa ataupun kepada teman-teman public figure lainnya, itu nanti menunggu hasil putusan pengadilan, yang dimana kami menyarankan kepada advokat ataupun pengacara dari beberapa public figure ini untuk mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar duit tersebut bisa diterima kembali oleh public figure sebagai jasa ataupun timbal balik honor yang diterima teman-teman public figure ketika mengisi acara di situ, begitu kan. Itu dapat dimintakan oleh mungkin dari kuasa hukum dari teman-teman public figure yang duitnya ataupun dananya telah disita, untuk dapat berkirim surat ataupun kami menyarankan agar melapor kepada LPSK untuk mendapatkan perlindungan, yang dimana memang kita sama-sama ketahui duit yang diterima oleh public figure itu adalah merupakan hasil dari keringat ataupun jeripayah dia dalam mengisi acara di situ gitu. Nah, ini kan kalau memang saran dari kami itu, ketika memang mengetahui hasil dari tindak pidana uang yang diterima sebagai jasa ataupun honor ketika dia mengisi acara, itu memang harus dikembalikan, karena itu juga menyangkut di undang-undang tindak pidana pencucian uang, yang dimana patut diduga, bahasanya adalah patut diduga hasil dari tindak pidana itu memang harus dilakukan penyitaan. Nah, saran saya kepada teman-teman public figure, kalaupun memang mau kedepannya membuat kontrak kerjasama, mungkin dapat ditambahkan klausal ataupun pasal apabila menerima job ataupun pekerjaan dari perusahaan atau dari siapapun, tolong ditambahkan klausal bahwa duit ataupun dana yang diterima sebagai jasa untuk mengisi acara, agar ditambahkan klausal bahwa duit ataupun dana tersebut bukan merupakan hasil dari tindak pidana, dan itu harus ditandatangani oleh kedua belah pihak yang memang menyatakan bahwa saya tidak tahu menahu dan saya tahunya bahwa dana yang saya terima ataupun bayaran yang saya terima itu merupakan hasil dari tindak pidana atau bukan. Itu hanya bentuk dari preventif pencegahannya aja sih, seperti itu. Ketika seseorang dapat dikategorikan ataupun dikenakan terlibat, itu merupakan hasil dari pengembangan penyelidikan, yang dimana dilakukan oleh penyidik Mabes Polri ataupun dari penegak hukum. Itu bahkan terakumulasi lah, artinya tuh begini, pasti akan didapatkan jawaban yang sebenar-benarnya dan pengakuan. Saya ambil contoh kasusnya Rosa. Kenapa Rosa bisa tereret-eret kasus ini? Karena atas dasar apa? Atas dasar pengakuan tersangka. Beberapa tersangka itu menggunakan dan mempergunakan uang dari hasil tindak pidana itu untuk membayar kepada public figure. Jadi dapat dikategorikan dia terlibat atau tidak terlibat itu dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Seperti itu.
Berarti Pasti kalau misalnya pihak-pihak yang memang dari awal sudah mengetahui ini hasil uang dari tindak pidana, maka dia dapat turut serta sih bahasanya ya, turut serta mengetahui mempergunakan hasil tindak pidana itu untuk keperluan pribadi dia. Itu nanti hasilnya dari penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Bang, artinya duit itu bisa dikembalikan nanti ketika dilarang nih. Betul. Dan supaya Begini, tadi kan sudah saya jelaskan di awal. Bagaimana sih cara mekanismenya untuk mempertahankan hak Rosa supaya hasil jeripaya dia itu tetap ada. Itulah peran dari advokat ataupun pengacara dari si public figure itu. Apa yang dapat dilakukan? Dengan melakukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bahwa Rosa ini merupakan korban yang terbawa dalam hasil tindak pidana, yang dimana Rosa tidak mengetahui. Jadi sudah patut dan wajib dikembalikan duit tersebut kepada public figure ataupun yang memang orang-orang yang tidak mengetahui bahwa duit tersebut hasil dari tindak pidana. Seperti itu langkah hukum yang dapat diambil. Apabila seseorang mengetahui dan mempergunakan uang tersebut yang dia ketahui dari hasil tindak pidana dipergunakan untuk keperluan pribadi. Seperti itu. Bang, ini kan Maksudnya gimana? Ini dari pengembangan ini pasti akan muncul lagi nama-nama baru yang memang terutama khususnya public figure, karena memang kasus DNA Pro ini banyak melibatkan public figure dipergunakan untuk branding. Sudah pasti akan ada nantinya nama-nama baru yang akan muncul. Namun hal ini belum akan disampaikan ke publik dikarenakan memang masih dalam proses pengembangan penyelidikan. Nah, perlu kita ketahui bersama juga bahwa kita harus mengutamakan juga yang namanya mempertahankan hak korban. Perbandingannya adalah jumlah pihak korban dari DNA Pro ini hampir 250.000 orang. Itu yang menjadi atensi dari penyidik, sehingga kenapa harus mengambil langkah untuk mengamankan. Artinya apa? Artinya untuk mengupayakan pengembalian dana dari korban tindak pidana yang dilakukan oleh DNA Pro Academy. Seperti itu. dari kasus Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kalau kita melihat persoalan ini secara point of view-nya lebih luas, memang ada kepentingan yang bertabrakan di sini. Yang pertama adalah kepentingan dari pribadinya Rosa. Kenapa? Karena dia telah mengisi ataupun dia telah bekerja sama dengan perusahaan yang dia wajib dan harus mendapatkan haknya dia harus dibayar. Tetapi di kepentingan yang lain adalah mempertimbangkan korban-korban dari DNA Pro ini, yang dimana duit masyarakat ini dipergunakan untuk membayar public figure tersebut. Jadi memang langkah yang diambil oleh penyidik dalam hal ini sudah tepat. Artinya apa? Untuk mengambil jalan tengah, itu harus dilakukan penyitaan terlebih dahulu untuk kepentingan penyelidikan. Bahwa terkait pengembalian dana nanti akan kembali ke Rosa atau tidak, itu nanti apa? Langkah yang terbaik kepada kedua belah pihak ini. Seperti itu. mungkin terakhir Bang, apa yang mau disampaikan untuk permasalahan ini dan edukasi untuk masyarakat juga. Nah, pesan saya terkait dengan kasus yang sedang berjalan saat ini terkait DNA Pro ini, yang pertama, jangan mudah percaya dan tergiur dengan apa yang namanya janji-janji mendapatkan keuntungan berapa puluh persen, ya kan, dalam waktu 1 bulan. Coba lebih ditelaah lagi dan lebih berhati-hati lagi dalam mempergunakan dana-dana masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua, kepada teman-teman public figure yang memang saat ini masih ataupun akan nantinya terlibat dalam kasus dari hasil tindak pidana DNA Pro ini, saya meminta agar segera mengembalikan dana-dana yang telah diterima tersebut untuk kepentingan penyelidikan hingga penyelidikan ini selesai, dan nanti terkait akan diterima kembali haknya atau tidak, itu nanti akan diputuskan oleh pengadilan. Jadi saya rasa cukup sekian. Siap. Terima kasih.